Baik, perkenalkan, nama saya Maulia Salsa Rahmadiani, NIM 174104000, TK 45757. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan serta membahas bersama beberapa latihan soal mengenai kalkulus vektor. Nah, apa saja sih yang bakal kita bahas pada presentasi ini? Yang akan kita bahas yaitu terfokus pada turunan vektor yang mana telah dipelajari sebelum UTS. Apa saja materinya? Yang pertama ada kecepatan dan percepatan pada sepanjang kurva. Lalu yang kedua ada persamaan parametrik kurva. Yang ketiga ada kaidah diferensiasi vektor. Yang keempat ada gradien, divergensi, dan curl. Yang kelima ada persamaan Laplace, dan yang keenam ada aplikasi turunan vektor. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kecepatan dan percepatan sepanjang kurva. Sebelum itu, kan di sini kita membahas tentang vektor. Jadi, apa itu sih vektor? Vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Nah, sebelum membahas tentang kecepatan dan percepatan, kita akan membahas dan belajar dulu tentang gerak sepanjang kurva. Misalkan nih, ada suatu vektor yang dinyatakan sebagai berikut. RT sama dengan FTI plus GTJ. Lalu, bagaimana gerak vektor tersebut dalam waktu H dan bagaimana kedudukannya? Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ini kan RT, lalu bergerak sepanjang H, lalu kan kedudukan barunya ini. Maka, gerakannya tuh seperti ini. Dan kedudukan barunya adalah RT plus H. Begitu. Lalu, tentang kecepatan vektor sepanjang kurva. Jadi, kecepatan vektor sepanjang kurva itu sebenarnya adalah turunan pertama dari vektor posisi kurva tersebut. Atau bisa dalam matematis dijelaskan, VT sama dengan lim H mendekati 0 RT plus H min RT per H. Yang mana akan sama dengan dRT per dt. Atau seperti yang saya bilang sebelumnya, turunan pertama pada vektor posisi. Itu kecepatan vektor sepanjang kurva. Lalu, percepatan vektor sepanjang kurva itu adalah disimbolkan dengan AT, yang mana merupakan turunan pertama dari kecepatan kurva atau V aksen T, di mana V aksen T merupakan dVt per dt. Jadi, kalau misalkan mau dinyatakan dalam vektor posisi, percepatan vektor atau AT sama dengan d kuadrat RT per dt kuadrat atau turunan kedua dari vektor posisi. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soalnya. Diketahui persamaan RT menyatakan posisi sebuah partikel yang bergerak saat T adalah sebagai berikut. RT sama dengan 20T pangkat 3I plus 10T pangkat 3J. Carilah vektor kecepatan VT dan vektor percepatan AT serta laju saat T sama dengan 1 sekon. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kan tadi diketahui RT itu sama dengan 20T pangkat 3I plus 10T pangkat 3J. Yang ditanyakan adalah VT dan AT pada saat T sama dengan 1 sekon. Jawabannya, kan seperti yang kita ketahui, kecepatan itu adalah turunan pertama dari vektor posisi. Vektor kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi. Maka, VT itu adalah turunan dari R aksen T. Ini diturunin 20T pangkat 3 plus 20T pangkat 3I plus 10T pangkat 3J. Diturunin menjadi 60T kuadrat I plus 30T kuadrat J. Sehingga menjadi ketika pada saat T sama dengan 1 sekon, nilai satunya dimasukin untuk menggantikan T ini menjadi 60I plus 30J. Kemudian untuk percepatan kurvanya merupakan turunan kedua dari
vektor posisi atau turunan pertama dari vektor kecepatan. Sehingga ketika vektor posisi diturunkan sebanyak 2 kali, akan didapatkan 120 TI plus 60 TJ, dan nilai 1 dimasukkan ke dalam rumus menjadi 120 I plus 60 J. Lalu subbab selanjutnya yang bakal dibahas adalah mengenai persamaan parametrik kurva. Misalkan terdapat penyajian kurva dalam parameter ya. Ada suatu kasus di mana ada suatu kurva dalam bidang XY. Kurva tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan parameter sebagai berikut. X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Oke, di bawah akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, jika T terletak dalam selang waktu yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka T berada di antara A dan B. Nah, sehingga pada gambar di sini nih, bisa diketahui titik pangkal kurva PXT dan YT ini menjadi ketika ada persamaan parameter menjadi PXA, YA ini ya. Dan titik ujung kurva QXT, YT itu menjadi QXB, YB. Sekarang contoh soalnya. Bentuklah persamaan kurva dengan mengeliminasi parameter T, X sama dengan 2T kuadrat plus 5T, dan Y sama dengan T min 10. Nah, penyelesaiannya, pertama kita menyatakan dulu parameter T. Sesuai dengan soal yang tadi nih, yang Y sama dengan T min 10, kita keluarkan T-nya, jadi T sama dengan Y plus 10. Nah, substitusi persamaan XT ini, T-nya nanti diganti sama T yang tadi Y plus 10, menjadi X sama dengan 2 kali Y plus 10 kuadrat plus 5 Y plus 10. Sehingga mempunyai hasil akhir yaitu 2Y kuadrat plus 45Y plus 450. Kurva ini itu merupakan kurva yang berbentuk parabola. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dibahas mengenai kaidah diferensiasi vektor. Nah, misalkan ada suatu vektor Ft yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Ft sama dengan ATI plus BTJ. Nah, turunan Ft dapat didefinisikan sebagai berikut. Turunan pertama dari Ft yaitu dFt per dt itu sama dengan mirip kayak tadi, lim H mendekati 0, Ft plus H min Ft per H. Lanjutannya, ini ada kayak rumus-rumus gitu, sifat-sifat pada penurunan turunan pada kurva ya. Dimana di sini F dan G itu merupakan vektor fungsi yang dapat didiferensialkan. H merupakan fungsi real, C merupakan nilai skalar, maka ketika ada fungsi yang berbentuk dt atau turunan dari ft plus gt, kita bisa menjelaskan bahwa nilainya itu sama dengan turunan pertama dari ft ditambah turunan pertama dari gt. Kemudian untuk turunan pertama dari CFT itu akan sama dengan C kali turunan pertama dari FT atau C F aksen T. Kemudian untuk diferensiasi dari HT kali FT itu akan didapatkan hasil yang akan sama dengan HT kali F aksen T ditambah H aksen T plus H aksen T kali FT. Kemudian untuk dt dari ft kalikan gt itu nanti jadi salah satunya ada yang diturunkan gitu. Misalkan ft kalikan g aksen t, maka yang selanjutnya adalah plus gt kali f aksen t. Itu sifatnya. Dan yang kelima mengenai dt sama dengan f ht, maka f turunannya akan sama dengan f aksen HT kali H aksen T, atau ini aturan rantai. Kita latihan soal lagi.
di mana di sini ada soal carilah R aksen T dan dan turunan kedua RT untuk masing-masing vektor berikut. Sin kuadrat T I plus cos 3C. Ini trigonometri. Gimana cara nuruninnya? Jadi, sin kuadrat RT sama dengan sin kuadrat TI plus cos 3TJ. Maka turunan pertama dari RT yaitu seperti rumus turunan trigono, turunan dari sin kuadrat T merupakan 2 sin T cos TI. Lalu turunan pertama dari cos 3TJ adalah min 3 sin 3TJ. Jadi hasilnya 2 sin T cos TI min 3 sin 3TJ. Kemudian untuk turunan keduanya, dari sini duanya dikeluarkan lalu turunan dari sin T cos TI menjadi 2 dalam kurung cos kuadrat T min sin kuadrat TI. Dan untuk yang bagian min 3 sin 3TJ-nya kita turunkan menjadi min 9 cos 3J. Jadi hasil akhirnya adalah 2 cos kuadrat T min sin kuadrat TI min 9 cos 3TJ. Selanjutnya akan dibahas mengenai gradien, divergensi, dan curve. Sebelum kita membahas semua ini, pertama akan dibahas mengenai operasi del terlebih dahulu. Apa sih itu sebenarnya operasi del atau operator del? Operator del itu merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla, yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial sebagai berikut. Jadi nabla sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Nah, operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curve. Makanya sebelum membahas ini kita harus paham tentang operasi del ini. Yang pertama adalah gradien. Sebelum membahas gradien yang ada dalam PPT ini, gradien itu sebenarnya kalau misalkan dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita sebenarnya bisa tahu, misalkan ada penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan ditarikkan ke penggaris plastik. Nah, gaya tarik-menarik yang terjadi tersebut disebut gaya listrik. Itu pernah kita belajar pada sekolah menengah. Yang terjadi karena adanya muatan listrik. Nah, penggaris yang digosokkan akan bermuatan negatif dan jika didekatkan ke potongan kertas yang bermuatan positif, maka penggaris akan menarik potongan kertas. Nah, untuk mencari gaya listrik yang digunakan, untuk mencari gaya listrik itu dapat digunakan rumus gradien dan fungsi skalar, di mana fungsi skalarnya adalah potensial dan medan gravitasi, begitu. Untuk gradien sendiri, secara garis besar, misalkan ada si x, y, z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z dalam ruang R pangkat 3, maka gradien C atau grade C atau del atau nabla C didefinisikan oleh nabla C sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk kalikan C. Nanti C-nya dikalikan pada masing-masing ini menjadi do C per do xi plus do C per do yj plus do C per do zk. Nah, perlu diingat bahwa gradien mengubah fungsi skalar itu menjadi fungsi vektor. Sifat-sifat gradien. Sifat-sifat gradien langsung aja ketika nabla dikalikan C plus gamma menjadi nabla C plus nabla gamma. Ketika nabla dikali C menjadi C kali nabla C. Ketika nabla dikalikan dengan C kalikan gamma menjadi C nabla gamma plus gamma nabla C. Selanjutnya mengenai divergensi. Saya akan memberikan brief dulu mengenai divergensi. Jika balon yang telah diisi udara perlahan-lahan dibuat beberapa lubang pada balon tersebut, kemudian tekanan balon
dan kemudian kan tekan balon, kemudian kalian tekan balon tersebut dan rasakan gas yang bergerak keluar dengan kecepatan tertentu, ya kan? Kalau misalkan ada balon udara atau balon yang telah diisi udara lalu secara perlahan-lahan ditekan, kan nanti ada gas yang keluar dengan kecepatan tertentu. Nah, volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Nah, untuk menentukan volume gas yang keluar dapat digunakan rumus divergensi. Volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas tertentu. Begitu. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang divergensi, langsung aja. Jadi, misalkan vektor V X, Y, Z sama dengan V1I plus V2J plus V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau div V kalikan nabla kali V didefinisikan oleh nabla kali V sama dengan do per do XI plus do per do YJ plus do per do ZK dikalikan ini tadi V1I plus V2J plus V3K. Yang mana akan sama dengan ini dikalikan kalau I sama I, J sama J, K sama K. Jadi do V1 per do X plus do V2 per do Y plus do V3 per do Z. Nah, perlu diingat bahwa divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Jadi kebalikannya dari gradien tadi. Nih, gradien kan dari fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Lalu sifat-sifat divergensi itu ketika nabla dikalikan AF plus BG menjadi A nabla kali F ditambah B nabla kali G. Lalu yang kedua ketika nabla dikalikan CF menjadi C nabla kali F ditambah dalam kurung nabla C kali F. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga ketika nabla dikalikan F cross G atau ini nabla dot F cross G akan menjadi nabla cross F dot G min F dot nabla cross G. Lalu ketika nabla dot nabla dalam kurung nabla cross F itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang mengenai curl. Misalkan kalau curl itu pada kehidupan nyata bisa dilihat ketika kincir air yang selalu berputar dengan kecepatan konstan, kecepatan linear dari perputaran kincir air itu sama dengan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Berdasarkan teori itu, maka dapat ditentukan berapa kecepatan sudut dari perputaran kincir air. Kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan setengah curl dari kecepatan kincir pada setiap titik. Gitu. Lalu untuk curl sendiri, misalkan vektor V X, Y, Z plus sama dengan V1I plus V2J plus V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, maka curl dari F atau rod V dalam kurung del cross V dapat didefinisikan oleh del cross V sama dengan do per do XI plus do per do YJ plus do per do ZK cross V1I plus V2J plus V3K. Nah, ini karena perkalian cross kita pakai kayak gini. Nah, yang pada I itu apa aja? Pada vektor I apa aja? Ada do per do X kan, dan V1. Pada vektor Y ada do per do Y sama V2. Pada vektor K ada do per do Z kali sama V3. Nah, ketika untuk menghitung pada ini vektor I-nya ibaratnya kayak ditutup terus kalikan silang. Jadi, do V3 per do Y min do V2 per do Z. Begitu seterusnya sampai JK. Sama aja kalau misalkan nyari yang pada vektor C, ya vektor C-nya ditutup, ini dikalikan silang, hasilnya do V1 per do Z min do V3 per do X. Lalu pada vektor K ini dikalikan silang juga, hasilnya do V2 per do X min do V1 per do Y. Jadi hasil dari nabla cross V adalah do V3 per do Y min do V2 per do ZI
plus do V1 per do Z min do V3 per do X C plus do V2 per do X min do V1 per do Y K. Untuk sifat-sifatnya, ketika nabla cross F plus G itu akan sama dengan nabla cross F tambah nabla cross G. Ketika nabla cross AF akan sama dengan A dalam kurung nabla cross F. Ketika nabla cross CF akan sama dengan nabla C cross F ditambah C dalam kurung nabla cross F. Kemudian ketika nabla cross F akan sama dengan nabla kalikan nabla dot F min nabla kuadrat F. Ketika nabla dicrosskan dengan nabla C akan sama dengan 0 dan pada sifat yang keenam ketika nabla dicrosskan dengan F cross G akan sama dengan G kali nabla dalam kurung duanya ini kalikan F dikurangi G dalam kurung nabla dot F min F kalikan nabla dalam kurung ini terus lalu dikalikan dengan G lalu ditambah F dalam kurung nabla dot G gitu. Sekarang langsung ke contoh soalnya. Yang pertama tentang gradien. Nah, tentang gradien tentukan gradien fxy sama dengan xe pangkat y plus x kuadrat y di 2,0. Nah, di 2,0 ini jadi nabla f 2,0 itu merupakan do f per do x 2,0 i plus do f per do y 2,0 c. Jadi yang ini nih diturunkan terhadap x dulu, ketemunya e pangkat y plus 2x y. Nah, masukkan 2,0 karena e pangkat 0 itu 1 plus 2 kali 0 kali 2 kali 2 kali 0 itu 0, jadi 1 tambah 0 adalah 1 dan hasil dari ini persamaan ini ketika diturunkan dengan do per do y, do f per do y, hasilnya xe pangkat y plus x kuadrat. Lalu masukin angka 2 dan 0-nya, 2e pangkat 0 ditambah 2 kuadrat. Jadinya 2e pangkat 0, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 2 kali 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 tambah 4 adalah 6. Sehingga sehingga nabla f 2,0 itu sama dengan I plus 6C. Kemudian contoh soal mengenai divergensi. Misalkan vektor f x, y, z sama dengan x kuadrat y, z, i plus 3x, y, z pangkat 3c plus x kuadrat min z kuadrat k. Carilah div v. Nah, divergensi divergensi vektor f itu sama dengan nabla dot vektor f sama dengan do f1 per do x plus do f2 per do y plus do f3 per do z. Nah, jadinya ini diturunkan, yang ini diturunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap y, dan ini diturunkan terhadap z. Ketemunya 2xyz plus 3xz pangkat 3 min 2z. Lalu contoh soal yang ketiga adalah mengenai curl, di mana jika vektor v sama dengan x kuadrat i plus y kuadrat c plus z kuadrat k, maka curlnya berapa? Maka curl vektor v adalah sama dengan nabla cross v. Vektor v sama dengan do per do x, tadi yang i-nya adalah x kuadrat, c-nya y kuadrat, dan k-nya z kuadrat, masukin. Nah, seperti yang telah dijelaskan ketika pada ini faktor i ibaratnya ditutup, terus dikalikan silang, gitu, ketemunya do z kuadrat per do y min do y kuadrat per do z i plus, ini ibaratnya ditutup, do x kuadrat per do z min do z kuadrat per do x c ditambah ini kayak ditutup, ibaratnya ditutup jadi do y kuadrat per do x min do x kuadrat per do y, k sama dengan 0. Lalu subbab selanjutnya akan menjelaskan tentang persamaan Laplace. Pada lapangan gravitasi persamaan Laplace,
attraction dari gaya itu P sama, misalkan ya diberikan P sama dengan min C per 3 R pangkat 3R sama dengan min C kalikan X min X0 per R pangkat 3 Y min Y0 per R pangkat 3 dot C kalikan C min C0 R pangkat 3. Nah, di antara dua partikel pada poin P0 di mana X0, Y0, Z0 dan P yang mempunyai koordinat X, Y, Z diberikan oleh hukum dari gravitasi mempunyai potensial F, X, Y, Z sama dengan C per R, di mana R-nya itu lebih dari 0 adalah jarak antara P0 dan P, maka P-nya itu sama dengan gradien F atau gradien C per R. Dan potensial F ini adalah solusi dari persamaan Laplace. Ini kayak udah langsung contoh soalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nabla kuadrat F. Itu do kuadrat F per do X kuadrat plus do kuadrat F per do Y kuadrat plus do kuadrat F per do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika nabla kuadrat F ini itu sama dengan Laplacian dari F. Dan yang terakhir adalah mengenai aplikasi turunan. Sebenarnya aplikasi turunan dari vektor ini itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam penentuan percepatan, kecepatan, distribusi suhu pada suatu benda, misalkan dalam kondisi konduksi atau konveksi. Ini banyak dibahas pada mata kuliah perpindahan panas dan massa, terus juga ada pada penentuan pressure field pada udara dalam atmosfer bumi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang kecepatan dan percepatan. Misalkan nih ada vektor posisi rumusnya 20 T pangkat 3I plus 10 T pangkat 3J. Lalu suruh dicari kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 1. Ya, yang kalau mencari kecepatan tinggal diturunkan pertama vektor posisinya menjadi 60T kuadrat I plus 30T kuadrat C, lalu dimasukin T sama dengan 1, ketemunya nanti 60I plus 30C. Lalu ketika percepatan adalah turunan kedua dari vektor posisi RT tersebut, dan hasilnya adalah 120TI plus 60TJ, lalu nilai T sama dengan 1 dimasukin, hasilnya 120I plus 60C, begitu. Baik, itu penjelasan mengenai materi sebelum UTS yang membahas tentang diferensiasi pada vektor. Referensinya adalah sebagai berikut ini. Baik, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.